Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 236. Apakah kamu pernah ke medan perang ekstrateritorial? Ren Tianan bertanya pada Stephen Lin. Ya. Stephen Lin mengangguk. Aku belum pernah mendengar tentang Phantom Blade di medan perang di luar wilayah, kamu tidak bisa melakukannya, kata Ren Tianan dengan nada menghina. Aku benar-benar belum pernah mendengar tentang pedang ajaib. Stephen Lin menggaruk kepalanya dengan malu. Dia tidak tahu banyak tentang pembangkit tenaga listrik tingkat Wukong, dan orang-orang yang bergaul dengannya pada dasarnya adalah orang-orang di atas Wukong. Wu yang sangat berbakat King datang untuk menanyakan apakah dia pernah mendengarnya, dan tentu saja dia hanya bisa mengatakan bahwa dia belum pernah mendengarnya. Sudah berapa lama kamu berada di medan perang ekstrateritorial? Su Meng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak butuh waktu lama. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Waktu yang dia habiskan di medan perang ekstrateritorial adalah waktu yang terfragmentasi. Singkatnya, itu beberapa hari, dan dalam beberapa bulan, benar-benar tidak ada cara untuk melakukannya. Menghitung waktu. Tidak heran. Su Meng berkata, kamu harus pergi untuk mengumpulkan angin, melihat-lihat, dan mendapatkan wawasan. Hampir. Kata Stephen Lin. Su Meng tersenyum. Medan perang ekstrateritorial adalah tempat yang sangat ajaib. Itu dipenuhi dengan banyak hal aneh. Pada dasarnya hanya ada satu jalan buntu bagi orang biasa untuk masuk. Ini adalah surga para pembunuh. Tidak ada aturan di dalamnya. Orang ingin merasa dan khawatir terbunuh, maka mereka akan memasuki medan perang ekstrateritorial dengan kekuatan tertentu, dan kemudian segera pergi setelah merasakan suasana medan perang ekstrateritorial. Orang-orang seperti itu disebut turis, dan turis tidak bisa berhubungan dengan medan perang ekstrateritorial yang sebenarnya. Jelas, Stephen Lin adalah turis. Wukong kelas 5 memiliki kemampuan bertahan yang cukup di medan perang ekstrateritorial. Saya pernah tinggal di medan perang ekstrateritorial selama sebulan, kata Su Meng. Ya, apakah ada keuntungan? Stephen Lin bertanya. Kamu akan tahu kapan matahari terbenam, kata Su Meng. Apakah kamu pernah ke medan perang ekstrateritorial? Stephen Lin bertanya kepada dua lainnya. Aku pernah ke sana, kata Ren Tianan. Aku tidak. Terry menggelengkan kepalanya. Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Stephen Lin bertanya pada Ren Tianan. Tidak, jika kamu ingin panen, kamu hanya bisa melihat takdir. Kata Ren Tianan. Stephen Lin mengangguk. Medan perang ekstrateritorial adalah medan perang, tetapi juga tanah yang diberkati. Di medan perang ekstrateritorial, Anda tidak hanya menghadapi bahaya terbunuh kapan saja, tetapi pada saat yang sama, Anda juga bisa menjadi Tuhan. Tidak ada alasan lain, hanya karena medan perang ekstrateritorial adalah tempat paling ajaib di dunia ini, ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan oleh sains modern dengan jelas. Seseorang memakan sepotong buah di dalamnya, dapat meningkatkan kebugaran fisiknya beberapa kali. Seseorang di tempat tertentu setelah tidur di tempat yang sama, ketika Anda bangun, Anda akan menemukan bahwa Anda telah menjadi lebih muda, dan beberapa orang memiliki beberapa kemampuan khusus setelah digigit oleh serangga kecil. Singkatnya, sementara medan perang ekstrateritorial penuh dengan krisis yang tak terhitung jumlahnya, ia juga memiliki peluang yang tak terhitung jumlahnya, menarik sejumlah pembangkit tenaga listrik untuk memasukinya. Taji tulang di tubuh Stephen Lin diperoleh di medan perang ekstrateritorial. Seiring berjalannya waktu, Stephen Lin dan Ren Tian mengobrol santai, seolah-olah pertarungan sebelumnya tidak pernah terjadi. Stephen Lin menemukan bahwa orang-orang di sini diberi peringkat menurut posisi matahari. Setelah matahari miring ke barat, bayangan pertama milik orang terkuat, Magic Blade, dan bayangan kedua milik orang terkuat kedua. Kemudian urutkan mereka. Memesan. Bayangan tempat Su Meng berada adalah bayangan keempat di taman bermain. Dengan kata lain, kekuatan Su Meng menempati urutan keempat di taman bermain. Tidak heran Su Meng mengatakan bahwa dia harus membuka tengkoraknya nanti, dan itu bukan tanpa dasar.
Ketika bayangan itu benar-benar menyelimuti lingkungan Stephen Lin, Sumeng berdiri dari tanah. Kami membicarakannya, dan sekarang saya akan memberi Anda 2 cara untuk pergi. Kata Sumeng. 2 jalur yang mana? Stephen Lin bertanya. Yang pertama adalah menjadi bawahanku. Jika kita berdua bergabung, kecuali bilah sihir, semua orang sudah cukup untuk menekan mereka. Pada saat itu, kita bisa sepenuhnya mendapatkan bayangan kedua, kata Sumeng. Bagaimana dengan aturan kedua? Stephen Lin bertanya. Cara kedua, aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam mereka berdua. Sumeng menunjuk Rentianan dan berkata kepada Tuoli. Kalau begitu aku akan memberimu cara untuk pergi. Stephen Lin menyeringai dan mengaitkan jarinya ke Sumeng, dan berkata, bertarunglah denganku, aku dalam suasana hati yang baik. Bantu kamu membunuh bilah sihir, dan yang pertama aku akan memberimu sepotong bayangan. Sombong. Sumeng mendengus dingin, lengannya bergetar hebat, dan otot-ototnya langsung menegang. Stephen Lin tersenyum dan melihat sekeliling. Sebenarnya ada beberapa orang di sekitar yang ingin mencoba dan bertarung. Tampaknya semua orang di sini tercekik, dan begitu ada kesempatan untuk bertarung, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Ayo! Stephen Lin mengaitkan jarinya ke Sumeng. Sumeng menyeringai dan menginjak tanah. Ledakan! Seluruh tanah bergetar hebat, dan kemudian, Sumeng menyerang Stephen Lin seperti bola meriam. Langkah Sumeng menyebabkan banyak orang di sekitarnya menoleh. Bagaimanapun, Sumeng adalah pria garang peringkat keempat, dan dia memiliki pertarungan yang lebih baik daripada yang lain. Stephen Lin tidak takut sama sekali, dia juga bergegas ke arah lawan, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada lawan. Berkedip, keduanya datang ke satu sama lain. Sumeng dan Stephen Lin melemparkan pukulan pada saat yang bersamaan. Kecepatan Stephen Lin lebih cepat dari Sumeng, jadi tinju Stephen Lin jatuh ke tubuh Sumeng terlebih dahulu. Ledakan! Sebuah ledakan keras. Seolah-olah sepotong kayu besar telah memukul bel perunggu. Stephen Lin sedikit mengernyit. Tubuh kaku Sumeng ini sebenarnya jauh lebih sulit daripada tubuh kaku biasa. Dengan pukulan Stephen Lin, Wu Qing peringkat kelima biasanya akan tersingkir dan terluka, tanpa diduga, pukulan pada tubuh Sumeng tidak menyebabkan kerusakan pada Sumeng. Saat berikutnya, tinju Sumeng juga mengenai wajah Stephen Lin. Bang! Stephen Lin terkena pukulan Sumeng, dan seluruh tubuhnya terbang dengan cepat, jatuh dengan keras ke tanah, dan berguling beberapa meter jauhnya. Ini sangat sulit. Stephen Lin berdiri dan menyipitkan mata ke arah Sumeng. Inilah yang saya dapatkan di medan perang ekstrateritorial. Sumeng meraung dan merobek pakaiannya. Di bawah pakaian, ada tubuh seperti besi cor, dengan sedikit kilau logam di permukaan. Suatu kali, saya jatuh ke dalam lubang kerikil. Ketika saya bangun, saya memiliki tubuh yang lebih kuat daripada orang biasa. Bahkan peluru tidak dapat menembus tubuh saya. Di seluruh penjara yang gelap, tidak ada pertahanan seseorang yang lebih kuat dari saya. Kata Sumeng dengan bangga. Begitulah. Stephen Lin tiba-tiba menyadari, lalu menggerakkan tangan dan kakinya dan berkata, ini benar-benar kuat, tetapi kelemahan besarnya juga ada di sana. Hah? Sumeng menyipitkan mata pada Stephen Lin. Dengan kekuatan pertahanan yang mengerikan, kamu hanya berada di peringkat ketiga di sini, yang cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan seranganmu tidak terlalu bagus. Kamu baru saja meninjuku dan tidak menyebabkan banyak kerusakan yang sebenarnya, jadi, Jin dengan kata lain, kamu adalah karung pasir yang lebih baik, itu saja. Stephen Lin tersenyum. Sombong. Aku akan menghancurkan kepalamu dengan tanganku sendiri. Sumeng mengepalkan tinjunya, meraung pada Stephen Lin. Untuk menghadapi seseorang dengan tubuh yang kuat sepertimu, kamu hanya perlu menggunakan satu metode. Stephen Lin berkata, mundur selangkah dengan kaki kanannya, lalu mengangkat tangan kanannya, menghadap Sumeng dengan telapak tangannya menghadap keluar. Orang-orang di sekitar memandang Stephen Lin dan Sumeng dengan sangat serius sehingga mereka bahkan melupakan pertarungan asli mereka. Dalam sekejap mata, Sumeng datang ke Stephen Lin. Coba tinju lurus bajaku. Sumeng meraung, dan tinju kanannya menghantam wajah Stephen Lin tanpa syarat.
Pukulan ini, berdasarkan otot sekuat besi, didorong oleh kekuatan Wu Qing peringkat kelima, dan kematiannya benar-benar menakutkan. Namun, serangan Stephen Lin datang lebih dulu. Karena kecepatan Stephen Lin jauh lebih cepat daripada Su Meng. Sebelum pukulan Su Meng mendarat, Stephen Lin tiba-tiba mengangkat kaki kanannya ke depan dari belakang, lalu menginjak tanah. Deng! Tanah sedikit bergetar, dan telapak tangan kanan Stephen Lin langsung mengenai dada Su Meng. Tepat setelah 0,01 detik tembakan, tangan Stephen Lin dengan cepat menarik kembali, dan jarak retraksi hanya sekitar 1 cm. Itu hampir tidak terlihat dari dunia luar. Setelah Stephen Lin menarik 1 cm, tangannya tiba-tiba mengepalkan tinju dan mengirimnya ke depan. Ledakan! Tinju Stephen Lin mendarat dengan keras di dada Su Meng. Tubuh Su Meng bergetar hebat, dan tinju yang hendak mendarat di wajah Stephen Lin berhenti tiba-tiba. Kondisi fisiknya sangat bagus, tetapi terlalu bergantung pada tubuh, sehingga kecepatan dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Stephen Lin berdiri tegak dan melewati Su Meng. Su Meng kalah. Pria berambut panjang di kejauhan berkata tanpa ekspresi. Saat suara pria itu jatuh, kulit Su Meng tiba-tiba berubah. Engah! Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Su Meng. Kaki Su Meng melunak dan dia jatuh ke tanah dengan satu lutut. Apa yang terjadi? Su Meng kembali menatap Stephen Lin dengan tak percaya. Kekuatan inci bagian dalam, kata Stephen Lin ringan. Kekuatan batin? Su Meng hanya pernah mendengar tentang Chun Jin, tetapi dia belum pernah mendengar tentang Nei Chun Jin. Pria berambut panjang di kejauhan mengerutkan kening, dan penampilan Stephen Lin tampaknya menambahkan banyak variabel pada tindakannya di masa depan. Dengan bunyi gedebuk, Su Meng jatuh ke tanah dan pingsan. Kekuatan kuat Stephen Lin menembus kulit, otot, dan tulangnya, dan langsung bertindak pada organ internalnya. Meskipun itu hanya pukulan sederhana, itu sudah memukulnya dengan keras. Pada saat ini, banyak orang bergegas menuju Su Meng. Dalam sekejap mata, Su Meng ditelan oleh orang-orang ini. Ketika orang-orang ini bubar, Su Meng tidak lagi hidup. Stephen Lin duduk di tanah, menyaksikan apa yang terjadi di depannya, tetapi tidak tergerak olehnya. Hal-hal seperti mengalahkan anjing reserving tidak hanya populer di medan perang di luar wilayah, tetapi juga di sini. Musuhmu tidak akan pernah melepaskan kesempatanmu untuk jatuh. Dia melukai Su Meng dengan parah, dan musuh Su Meng sebelumnya langsung membunuh Su Meng. Ini adalah kekejaman penjara gelap. Di sini, tidak ada yang akan memiliki kepahlawanan. Jika Anda jatuh, banyak orang akan berkerumun dan membunuh Anda. Kamu adalah bos baru B2. Ren Tianan duduk di tanah dan berkata dengan ekspresi muram. Dari ekspresinya, tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia senang atau marah. Bos baru. Tuoli mengangguk. Keduanya hanya menganggap Stephen Lin sebagai bos, tanpa apa yang disebut kesetiaan. Stephen Lin tersenyum. Sejujurnya, dia suka tempat-tempat seperti ini. Semuanya didasarkan pada kekuatan, dan semuanya sangat merah. Bab 237. Stephen Lin duduk di bayang-bayang dan mengamati semua orang di sekitarnya. Semua orang di sini memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka, yaitu mati rasa. Apakah Su Meng terluka parah oleh dirinya sendiri, terbunuh lagi, atau orang lain meninggal? Orang-orang ini sangat mati rasa. Tampaknya orang-orang ini menganggap kematian sebagai hal yang jarang dan biasa. Tidak ada yang datang untuk mengganggu Stephen Lin lagi. Ini membuat Stephen Lin merasa sedikit tidak nyaman. Dia datang ke sini untuk bermain. Jika tidak ada yang mengganggunya, bagaimana dia bisa bermain? Apakah sulit untuk berinisiatif mencari masalah dengan orang lain? Itu akan bertentangan dengan orang benarnya. Di kejauhan, pria berambut panjang Huan Blade duduk bersila di tanah dan menatap Stephen Lin. Duduk di samping bilah sihir adalah bawahannya yang kuat, Shanzi. Di antara 5 peringkat, kamu bisa dianggap sebagai pemain yang bagus, kata bilah sihir. Yah, aku sangat mahir dalam mengerahkan kekuatan. Aku tidak bisa mempelajari 2 pukulan terakhir Su Meng, kata Shanzi. Ya. Phantom Blade mengangguk. Bos, apa yang harus saya lakukan dengan orang ini? Tanya Shanzi. Menjaga orang ini lebih berguna daripada membunuhnya.
Huan Ren melirik meriam laser di tepi pagar dan berkata, operasi kami akan segera dimulai, dan jika ada satu master lagi di puncak peringkat kelima, akan ada satu umpan meriam lagi. Saya pikir juga begitu. Shanxi mengangguk. Kalau begitu jangan bergerak dulu, tunggu dengan sabar, dan tunggu besok datang, kata Phantom Blade. Ya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Stephen Lin menguap. Penjara gelap ini jauh lebih tenang daripada yang saya kira. Itu tidak pada tingkat yang sama dengan medan perang di luar wilayah. Medan perang di luar wilayah itu bertempur dan membunuh hampir sepanjang waktu. Di sini, biasanya gelombang setelah matahari miring ke barat, dan kemudian mati. Orang diseret, yang lain istirahat. Stephen Lin secara kasar menghitung bahwa ada sekitar 100 tahanan yang bisa dilihat di seluruh penjara yang gelap. Ada lebih dari 100 orang, yang merupakan jumlah yang cukup menakutkan, dan yang terlemah di antara orang-orang ini adalah Wuking peringkat pertama. Tentu saja, sebagian besar juga peringkat 1 Wuking, sekitar 50% adalah peringkat 1 Wuking, dan kemudian sekitar 45% adalah peringkat 2 hingga peringkat 4, sedangkan untuk peringkat 5 ke atas, sekitar 100% 5. Di antara mereka, Bila Ajaib dikatakan memiliki kekuatan Wuking peringkat 7, tetapi dia telah dikendalikan dengan baik dan belum menunjukkannya, sehingga penjara tidak mengirimnya ke bawah tanah. Ini semua diberitahukan oleh Ren Tianqian kepada Stephen Lin. Stephen Lin membunuh Sumeng dan menaklukkan Ren Tianqian dan Tuoli. Keduanya secara alami tahu segalanya tentang masalah Stephen Lin. Seberapa kuat orang terkuat yang terkunci di bawah tanah ini? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada kelas 6 hingga kelas 9, kata Ren Tianqian. Peringkat 6 ke peringkat 9? Bagaimana dengan peringkat 10? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu, peringkat 10 Wuking adalah ambang batas terakhir untuk melintasi Raja Bela Diri. Dibandingkan dengan peringkat 9 Wuking, kekuatan tempur peringkat 10 Wuking sudah memilikinya. Ini adalah peningkatan besar, dan sangat dekat dengan Raja Wu, jadi Wuking kelas 10 juga memiliki pepatah Raja Wu setengah langkah. Kurasa tidak. Ren Tianan menggelengkan kepalanya dan berkata, dikatakan bahwa lantai 7 di bagian bawah hanya ditahan oleh para ahli seni bela diri peringkat 9. Saya belum pernah mendengar tentang lantai 8, jadi seharusnya tidak ada seni bela diri peringkat 10. Sekarang, Wuking peringkat 10 adalah sumber daya yang langka, bagaimana bisa begitu mudah ditangkap? Menangkap Wuking kelas 10 berarti menangkap Raja Bela Diri masa depan. Jika Anda tidak menangkapnya, itu akan meninggalkan masalah besar untuk diri sendiri, jadi umumnya, ketika Anda mencapai tingkat kelas 10 Wuking, Anda akan jarang ditangkap, baik Anda tidak akan melakukannya, atau Anda akan langsung membunuh. Kata Tuoli dengan tenang. Jadi begitu. Stephen Lin mengangguk. Ada rintangan antara Wuking peringkat 9 dan Wuking peringkat 10. Itu seperti Wuking kelas 5 yang menguasai tubuh kaku. Banyak orang tidak bisa melewati rintangan ini sepanjang hidup mereka. Begitu mereka melewatinya, kekuatan tempur mereka akan melonjak dengan cepat dan menjadi Wuking peringkat 10, dan selama peringkat 10 Wuking disetujui oleh Raja Wu, dia bisa disebut Raja dari Wu. Raja Wu mewakili puncak kekuatan dan ketenaran besar negara tidak melawan orang-orang seperti itu, atau melawan mereka sampai mati, jadi dapat dipercaya untuk mengatakan bahwa tidak ada Wuking kelas 10 di sini. Saat ini, orang-orang di taman bermain ini telah membuat Stephen Lin kehilangan minat. Yang terkuat adalah Bila Ajaib dari peringkat ke-7. Ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan peringkat ke-9. Wuking peringkat ke-9 terasa jauh lebih baik. Bagaimana cara turun ke sana? Stephen Lin bertanya. Jika kamu menunjukkan kekuatan jauh melampaui peringkat kelima, kamu akan dikirim ke bawah. Namun, di bawah benar-benar gelap, dan kamu hanya dapat melihat matahari selama 1 jam sehari. Selain itu, kamu harus tetap tinggal setiap saat. Dalam sel yang lembab, hidup lebih baik daripada mati, kata Tuoli. Mengapa saya tidak melihat mereka sepanjang hari-hari ini? Tanya Stephen Lin. Mereka ada di sana. Terry menunjuk ke gerbang besi tidak jauh, dan berkata,
Ada taman bermain kecil di sana, dan mereka memiliki waktu 1 jam setiap hari di siang hari di mana mereka dapat berjemur di bawah sinar matahari, tetapi setiap orang harus diborgol dengan rantai, dan setelah 1 jam, mereka akan dikirim ke tanah lagi. Apakah setiap orang punya waktu 1 jam untuk berjemur di bawah sinar matahari? Stephen Lin bertanya. Tidak. Tuoli menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya orang-orang dari lantai 1 hingga 6 di bawah tanah, dan lantai 7 di bawah tanah, yang tidak akan dapat melihat matahari sepanjang hidup mereka. Kejahatan apa yang mereka lakukan dan perlu dikunci di tempat seperti itu? Stephen Lin bertanya. Aku juga tidak tahu. Tuoli menggelengkan kepalanya. Dalam sekejap mata, langit menjadi gelap. Dengan peluit, semua orang kembali ke sel mereka satu demi satu. Itulah akhir hari. Stephen Lin merasa bosan dan bertanya-tanya apakah dia harus bersenang-senang keesokan harinya. Setelah fajar keesokan harinya, Stephen Lin mengikuti semua orang ke taman bermain. Di taman bermain, orang-orang duduk di tempat yang berbeda, semuanya berdamai satu sama lain. Stephen Lin duduk bersila di tanah dan melihat orang-orang di sekitarnya seperti kemarin. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Matahari siang bersinar di tanah, dan semua orang berkeringat. Kenapa kamu masuk? Stephen Lin tiba-tiba bertanya pada Ren Qiangan di sampingnya. Aku? Ren Qiangan menyeringai dan berkata, istriku melarikan diri dengan seseorang. Aku mencari mereka selama 5 tahun, menemukan mereka, dan membunuh mereka semua. Oh. Lalu kenapa kamu tidak terbunuh? Lin Fate diminta. Karena saya telah memasuki produk. Ren Qiangan berkata, setelah memasuki produk, saya tidak akan ditindak tegas, dan suami istri saya kebetulan adalah buronan. Saya juga dianggap sebagai perbuatan berjasa, jadi kelebihan dan kekurangannya sama, saya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bagaimana denganmu? Stephen Lin memandang Tuoli. Ada pemburu yang berburu di padang rumput. Mereka membunuh salah satu serigala favoritku, dan aku membunuh mereka, kata Tuoli tanpa ekspresi. Pemburu ilegal? Stephen Lin bertanya. Terry mengangguk. Tidak heran kamu tidak terbunuh. Stephen Lin tiba-tiba menyadari, dan kemudian berkata, sebenarnya, kalian berdua tidak benar-benar jahat, meskipun kalian berdua membunuh orang. Bagaimana denganmu? Ren Qiangan bertanya. Saya tarik ulur dengan orang-orang di taman kanak-kanak dan mengusir mereka, kata Stephen Lin. Mati? Ren Qianqian bertanya. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Cedera serius? Ren Qianqian bertanya lagi. Goresan, kata Stephen Lin. Ren Qiangan memandang Stephen Lin dengan heran dan berkata, itu saja? Ya. Stephen Lin mengangguk. Kalau begitu kamu adalah yang paling tidak bersalah di penjara yang gelap. Ren Qiangan menyeringai. Tidak bersalah? Stephen Lin tersenyum, apakah dia tidak bersalah? Dalam hal dosa masa lalu, dia lebih berdosa daripada semua orang di sini. Pada saat ini, Stephen Lin tiba-tiba mendengar suara pecah. Suara pecahnya udara datang dari langit. Stephen Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Yang lain juga mendengar suara itu dan mengangkat kepala mereka juga. Di langit, beberapa lampu api jatuh dari langit. Melihat cahaya api ini, banyak orang sedikit bingung dan tidak tahu apa itu. Peluru pedang api. Hati-hati bersembunyi. Stephen Lin berteriak keras. Pedang api? Kata ini sangat asing di penjara gelap sehingga banyak orang tidak segera merespons. Kecepatan reaksi Stephen Lin sangat cepat, dan dia segera bergegas ke bunker terdekat. Pada saat yang sama, banyak orang yang bereaksi dengan cepat melarikan diri. Bum bum bum. Beberapa ledakan keras. Peluru pedang api mendarat di tepi dinding penjara dengan akurat, meledakkan lebih dari setengah dari seluruh dinding penjara. Meriam laser di dinding langsung hancur berkeping-keping. Ada semburan tinnitus di telinga banyak orang, dan debu dan kerikil berserakan di mana-mana. Beberapa orang tidak beruntung. Mereka langsung diledakkan oleh Yue yang licik dan menabrak dinding. Pada saat yang sama, alarm berbunyi. Semuanya, segera kembali ke sel kalian.
Suara sipir datang dari speaker, dan kemudian semua sel yang tadi ditutup semuanya dibuka pada saat ini. Namun, sel itu sepertinya baru saja didesinfeksi, dan ada semburan asap putih di dalamnya. Kembalilah ke sel sekarang, bukankah kita akan mati, teriak seseorang. Jika kamu tidak kembali ke sel, kamu akan segera dieksekusi, kata sipir. Mengikuti kata-kata sipir, sekelompok penjaga penjara bergegas ke taman bermain dengan senapan laser di tangan mereka. Melihat begitu banyak senjata laser, semua orang hanya bisa menggigit peluru dan lari ke penjara. Pada saat ini, ada semburan udara pecah lagi. Kali ini, suara pecahnya udara datang dari luar penjara, dan kecepatannya sangat cepat. Boom, boom. Sebuah ledakan keras. Gerbang besi yang memisahkan tahanan biasa dari tahanan di atas peringkat kelima langsung hancur berkeping-keping. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Asap mesiu menyelimuti gerbang besi itu. Bang! Bang! Banyak orang mendengar suara rantai bergesekan dengan tanah. Saat berikutnya, seorang pria kuat dengan ketinggian lebih dari 2 meter keluar dari asap. Orang ini dibungkus dengan rantai besi, tetapi ujung lain dari rantai ini tidak terpasang di tanah. Itu adalah pembunuh raksasa Tang Sheng. Wu Qing peringkat 7. Seseorang mengenali pria kuat ini dan berteriak dengan penuh semangat. Semua penjahat, segera kembali ke ruang bawah tanah, atau mereka akan ditembak. Suara sipir terdengar, dan kemudian penjaga penjara mengarahkan senjatanya dan mengarahkannya ke pria kuat 2 meter itu. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di antara penjaga penjara. Satu demi satu penjaga penjara jatuh satu demi satu. Wan Ren berdiri di tengah mayat dan berteriak keras, bunuh semua penjaga dan tinggalkan penjara gelap. Bunuh semua penjaga dan tinggalkan penjara gelap. Anak buah Wan Ren mengikuti dan berteriak keras. Pada saat yang sama, satu demi satu, penjahat dengan kekuatan melebihi peringkat 5 muncul di depan semua orang. Bab 238. Bunuh semua penjaga penjara. Tang Sheng, yang dijuluki pembunuh raksasa, meraung dan menyapu rantai dari tangannya, dan menyapu langsung ke beberapa penjaga penjara. Kekuatan yang kuat benar-benar mengganggu tubuh penjaga penjara ini di pinggang. Adegan ini merangsang semua orang, dan para tahanan yang akan kembali ke sel mencium bau kebebasan, dan mereka mulai bergegas menuju penjaga penjara seperti orang gila. Bang bang bang. Suara tembakan dan perkelahian terdengar. Serangkaian sinar laser keluar dari moncongnya, dengan mudah menembus tubuh orang di depannya. Tidak ada yang bisa memblokir sinar laser ini. Namun saat ini para napi huru-hara tidak mempedulikan rasa takut, jumlah mereka sangat banyak, dan di bawah pimpinan para napi tetangga, mereka terus-menerus menyerang garis pertahanan para penjaga penjara. Tanpa pencegahan meriam laser di tembok tinggi, sulit bagi penjaga penjara untuk menghentikan serangan gencar dari orang-orang ini. Orang-orang terus jatuh. Seluruh penjara gelap telah menjadi ladang syura. Dalam asap mesiu, Stephen Lin sangat tenang. Dia melirik pemandangan itu, dan pertempuran tidak akan berakhir untuk sementara waktu. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran ini, itu tidak ada hubungannya dengan Stephen Lin. Dia melirik gerbang besi tempat asap mesiu telah menyebar, memutar matanya dan berjalan ke arah itu. Dalam sekejap mata, Stephen Lin berjalan ke depan gerbang besi. Gerbang besi telah hancur berkeping-keping, dan pemandangan di sisi lain dapat dilihat dari gerbang besi. Sisi lain adalah apa yang disebut area penjahat, yang merupakan tempat di mana Wu Qing dari peringkat kelima atau lebih bisa melepaskannya. Tidak ada rumput di sana, hanya sepotong besi besar di tanah. Ada kait satu persatu di pelat besi, dan kait tampaknya mengait pada rantai besi, tetapi saat ini kait ini telah dihancurkan dengan keras. Tanpa pencegahan meriam laser, peringkat 5 atau di atas Wu Qing ini dapat dengan mudah merobek kait besi ini. Stephen Lin melihat ke depan dan melihat pintu masuk lift. Stephen Lin berjalan ke pintu masuk lift dan melihat ke dalam, dan menemukan bahwa lift telah jatuh di bawah. Stephen Lin sedikit mengernyit, sepertinya seseorang seharusnya turun lebih awal dari lift. Stephen Lin berbalik dan berjalan kembali ke gerbang besi untuk melihat keluar. Pada titik ini, formasi pertahanan yang dibentuk oleh penjaga penjara telah benar-benar terkoyak. Semua penjaga penjara benar-benar hilang.
Manusia-manusia ini, yang akan bebas, berteriak ke langit. Stephen Lin sedikit bingung, dari mana datangnya peluru pedang api yang jatuh dari langit ini. Anda harus tahu bahwa ini adalah tanah kerajaan naga. Jika Anda menelepon dari wilayah negara lain, peluru pedang api ini akan dihancurkan oleh sistem pertahanan rudal pada saat pertama. Karena peluru pedang api ini belum dihancurkan, itu hanya bisa menjelaskan satu titik. Peluru pedang api ditembakkan dari tempat yang tidak jauh dari sini. Ketika Stephen Lin datang ke sini, dia telah berada di pesawat untuk waktu yang lama, jadi tidak mungkin untuk menembakkan peluru pedang dari daratan terdekat, karena itu masih akan ditembak jatuh. Satu-satunya kemungkinan adalah ada kapal perang di dekatnya. Hanya ketika kapal perang diparkir di dekatnya dan peluru pedang api ditembakkan dari kapal perang, mereka dapat berani mendarat di sini sebelum sistem pertahanan rudal mencegatnya. Sangat menarik bahwa ada kapal perang yang syarat dengan peluru pedang api di dekatnya. Saat itu, seorang pria berseragam naga hitam berjalan ke taman bermain. Orang yang pernah ditemui Stephen Lin ini adalah sipir penjara ini. Pada saat ini, sipir memegang pisau dengan panjang sekitar 1 meter di tangannya. Gaya pisau ini terlihat sangat aneh, bilahnya berbentuk es, dan ada garis kulit ular di atasnya, yang terlihat seperti ular dari kejauhan. Sipir berjalan maju perlahan dan berkata perlahan, "Kalian semua dicurigai melanggar pasal 1 penjara, menyerang staf penjara tidak diperbolehkan, dan sekarang, menurut peraturan yang relevan, saya menghukum kalian semua dengan hukuman mati. Seharusnya kamu yang mati." Pembunuh raksasa Tang Sheng meraung dan bergegas menuju sipir, dan kemudian seluruh orang melompat setinggi 7 atau 8 meter dan jatuh ke arah sipir dari udara. Sipir memegang pisau di satu tangan dan melemparkannya ke tanah sedikit, lalu menatap ke langit. Dalam sekejap mata, Tang Sheng telah datang ke direktur penjara. Kejatuhannya dipenuhi dengan energi yang menakutkan, dan momentumnya saja sudah menakutkan. Saat itu, sipir masuk. Sambil memegang pisau di tangannya, dia mengayunkannya dengan tajam, lalu menarik kembali tangannya. Ketika Tang Sheng, yang berada di udara, jatuh di atas kepala sipir, seluruh tubuhnya tiba-tiba terbelah dari tengah. Dengan cara ini, tubuh kiri dan kanan Tang Sheng melewati tubuh sipir, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Kedua bagian tubuh berguling beberapa meter di tanah, dan organ serta darah ada di mana-mana. Tubuh sipir juga berlumuran darah. Dia mengangkat tangannya, menyeka darah dari pisau dengan lembut, dan kemudian perlahan berjalan ke depan. Adegan ini membuat semua tahanan yang hadir tercengang. Wu Qing peringkat ke-7 benar-benar terbunuh oleh pedang. Sipir ini ternyata ahli yang menakutkan. Peringkat 9 Wu Qing. Stephen Lin menyipitkan mata ke sipir. Dia samar-samar merasa bahwa sipir itu sangat kuat sebelumnya, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat itu. Sekarang sipir membuat pisau, dia tahu bahwa sipir adalah Wu Qing peringkat 9, dan hanya Wu Qing kelas 9. Bisa begitu cepat pedang. Wu Qing 9 peringkat dianggap sebagai ahli top bahkan di dalam klan naga, jadi itu normal baginya untuk menjaga penjara gelap. Namun, bahkan Wu Qing peringkat 9 tidak cukup untuk menghalangi orang-orang yang tinggal di sana. Ada lebih dari 100 orang yang hadir, di antara mereka, ada Wu Qing peringkat 8. Meskipun ada kesenjangan antara peringkat 8 dan 9, masih ada Wu Qing peringkat 7 dan 6 di sebelahnya. Peringkat ke-8. Mungkin tidak mudah bagi sipir untuk menangani begitu banyak orang sendirian. Bunuh dia! Seorang pria kuat berteriak dan bergegas menuju sipir. Setelah itu, banyak orang di sekitar bergegas menuju sipir pada saat yang bersamaan. Sipir melihat sekeliling kerumunan, mulutnya sedikit berubah, dan tiba-tiba bersiul. Peluit ini tidak keras, tetapi dengan mudah menembus teriakan di sekitarnya dan memasuki telinga semua orang. Mendengar peluit ini, pikiran semua orang tiba-tiba berdengung, dan kecepatan seluruh orang berkurang banyak. Setelah itu, sipir bersiul dan bergegas ke kerumunan. Di kejauhan, pupil Stephen Lin tiba-tiba menyusut. Sipir ini sebenarnya adalah orang dengan kemampuan khusus. Yang disebut orang berkemampuan khusus adalah orang yang menguasai kemampuan khusus tertentu. Sumeng sebelumnya adalah orang berkemampuan khusus, dan dia bisa membuat tubuhnya jauh lebih kuat daripada tubuh kaku biasa.
Orang seperti ini sangat langka, saya tidak menyangka akan ada 2 orang di penjara ini. Kemampuan khusus sipir seharusnya adalah dia dapat menggunakan gelombang suara untuk memperlambat kecepatan orang. Bahkan jika Stephen Lin mendengarkan peluit, dia merasa bahwa respon seluruh orang menjadi lamban. Stephen Lin mengangkat tangannya dan menampar dirinya sendiri. Dalam sekejap, perasaan tidak responsif segera menghilang. Di taman bermain, pembantaian dimulai. Tahanan ini, yang kecepatan rata-ratanya telah turun setidaknya 30%, sama sekali bukan tandingan sipir. Dalam sekejap mata, setidaknya 10 orang dipotong menjadi 2 oleh pisau sipir. Di antara 10 orang ini, ada Wuking peringkat 8. Bahkan Wuking peringkat 8 tidak bisa memegang pisau sipir, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan sipir. Secara umum, Wuking peringkat 9 tidak akan terlalu menghancurkan Wuking peringkat 8. Namun, sipir memiliki kemampuan khusus, yang melemahkan kecepatan Wuking kelas 8, dan kecepatan sipir pada awalnya lebih tinggi dari itu. Dari pin Wuking ke-8, dengan cara ini, pin Wuking ke-8 tidak bisa menghindari pisau sipir sama sekali. Pada saat ini, para tahanan akhirnya merasa takut. Mereka dengan cepat mundur, menjauh dari sipir. Sipir berdiri di tengah taman bermain, dikelilingi oleh ratusan orang ke segala arah. Yang terlemah dari orang-orang ini adalah Wuking peringkat pertama, dan yang terkuat mencapai level 7-8 peringkat Wuking, tetapi tidak ada yang berani melakukannya. Ambil tindakan terhadap sipir. Sipir, memegang pisau di satu tangan, melihat sekeliling kerumunan dan berkata, sebenarnya, saya ingin mencari kesempatan untuk membunuh Anda bajingan sejak lama, tetapi karena peraturan di atas, saya hanya bisa melihat Anda dan belatung. Hiduplah sama, sekarang, aku harus berterima kasih karena telah memberiku kesempatan seperti itu. Hati semua orang membeku. Jika sipir membunuh dengan tidak bermoral, maka mereka benar-benar tidak punya cara untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Stephen Lin tiba-tiba mendengar ledakan keras. Suara itu keras, seolah-olah lift telah kembali ke tanah. Stephen Lin, termasuk yang ada di taman bermain, menoleh untuk melihat ke arah suara itu. Benar saja, lift kembali ke tanah. KL1K. Pintu lift terbuka. 4 orang keluar dari lift. Salah satu dari 4 orang ini bertemu dengan Stephen Lin. Orang ini adalah pria berambut panjang, Huan Blade, yang juga dikenal sebagai orang terkuat di tanah penjara gelap. Stephen Lin cukup terkejut ketika dia melihat 4 orang. Orang-orang ini naik lift. Jelas, mereka turun dari tanah. Pada saat ini, angin bertiup. Pembunuh legendaris di lantai bawah tanah ke-7. Keempat orang itu berjalan keluar dari lift bersama-sama, dan kemudian berjalan menuju Stephen Lin. Melihat keempat orang ini, sipir yang tadinya tenang, memasang ekspresi bermartabat di wajahnya. Keempatnya terus berjalan sampai mereka tiba di sisi Stephen Lin. Stephen Lin hanya ingin minggir, tapi tak disangka, seorang pria gemuk di antara keempatnya tiba-tiba meninju Stephen Lin. Pukulan ini sangat cepat, jauh melebihi Sumeng sebelumnya. Stephen Lin mengangkat tangannya untuk memblokir di depannya, lengannya terkena pukulan keras, dan dia terbang ke belakang, menabrak dinding dengan keras, merobohkan dinding, dan tubuhnya tenggelam dalam puing-puing. Semut-semut itu menghalangi, kata Fatty dengan nada menghina. Huan Ren tersenyum dan berkata, itu baru kemarin, saya punya beberapa trik, saya berencana untuk menaklukkannya, tetapi saya tidak berharap itu akan dibunuh oleh Anda. Fatty mencibir dan berkata, di bawah peringkat ke-9, semuanya buang-buang waktu. Kau benar. Pisau ajaib itu mengangguk, lalu mereka melangkahi gerbang besi yang rusak dan datang ke taman bermain. Kami bertemu lagi. Kuai Dao, Sue Tianyu. Salah satu dari 4 pria berambut putih memandang sipir dengan acuh tak acuh dan berkata,